Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Sabtu 6 Agustus 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa, di pagi hari yang indah ini, kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersiap untuk diisi oleh janji penyertaan Tuhan, agar hari ini kami jalani dengan iman kepada janji Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Zakaria 14 ayatnya yang ke-7. Demikian dikatakan. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Zakaria adalah kitab yang menceritakan tentang orang Israel setelah kembali dari pembuangan. Mereka dihadapkan pada keadaan Yerusalem yang hancur dan kacau balau. Bahkan mereka mendapati bahwa bait Allah sudah roboh rata dengan tanah. Di saat itulah umat Israel dipanggil untuk bangkit kembali dan tidak terpaku pada sikap meratapi dan menangisi Yerusalem saja. Maka untuk menyemangati mereka, Allah mengutus Nabi Zakaria untuk memberitahu bangsa itu nubuatan tentang Yerusalem yang baru. Seperti di ayat renungan hari ini, Tuhan berbicara kepada bangsa itu melalui Nabi Zakaria bahwa akan ada satu hari yang disebut hari Tuhan, di mana Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Zakaria 14 ayat 9 sampai 11. Inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel melalui utusannya Nabi Zakaria. Maka apa renungan yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, dari renungan ini kita bisa melihat kemurahan Allah yang mengutus. Jadi kemurahan Allah bukan saja sewaktu Dia mengampuni, tapi kemurahan Allah sudah dilihat atau sudah dimulai dari saat Dia mengutus. Ini yang sering kita lupakan. Allah menunjukkan kemurahannya kepada bangsa Israel dengan cara mengutus Nabi Zakaria untuk menyemangati mereka. Nah, bukankah Allah juga sering mengutus orang untuk menyemangati kita dan mendorong kita ataupun menolong kita? Jika kita renungkan hidup kita, sudah berapa banyak orang yang berperan membentuk kita sehingga kita ada seperti sekarang ini? Dan sadarkah kita, semua orang yang berperan dalam hidup kita itu sesungguhnya diutus oleh Tuhan untuk menolong, menyemangati, dan bahkan membentuk kita. Pernah satu masa kita sakit dan kita dirawat di rumah sakit. Kemudian ada perawat yang dengan setia menemani dan merawat kita. Juga ada dokter yang begitu tekun mengobati kita. Bukankah mereka sebenarnya adalah bentuk kemurahan Allah yang mengutus? Atau masih ingatkah kita kepada guru TK atau guru SD kita yang sudah mengajari kita membaca dan menghitung? Mereka pun ibarat Nabi Zakaria yang diutus Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Dan jika kita renungkan, ada ribuan bahkan ratusan ribu orang yang sudah Tuhan utus untuk membentuk kehidupan kita. Allah tidak pernah berhenti mengutus pelayan-pelayan, mengutus guru-guru, mengutus para pekerja untuk membuat kehidupan di sekitar kita bisa berjalan dengan baik.
Maka sebagaimana Tuhan mengutus orang untuk mewarnai dan menyemangati kehidupan kita, demikian jugalah Allah juga mengutus kita untuk mewarnai dan menyemangati kehidupan orang lain. Kemurahan Tuhan bagi orang lain bisa jadi adalah bentuk pengutusan diri kita untuk menemani atau menjenguk atau menolong mereka. Maka sebagaimana Nabi Zakaria mau diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita pengharapan bagi orang Israel, kita pun diutus Tuhan untuk menunjukkan kemurahannya kepada orang yang sedang menanti-nantikan pengutusan itu. Tidak jauh-jauh, bisa jadi kita diutus kepada anak kita sendiri yang butuh dukungan semangat dari kita. Atau mungkin kita diutus kepada rekan kerja kita atau tetangga kita. Kita hanya perlu mengangkat kepala dan mencoba mengaktifkan kepekaan kita lebih sedikit lagi agar kita bisa melihat kepada siapa Tuhan sedang mengutus kita hari ini. Itulah renungan pertama dari firman Tuhan hari ini. Kedua, melalui firman ini kita juga diingatkan akan kemurahan Tuhan yang mengampuni. Ketika tadi kita diajak merenungkan kemurahan Allah yang mengutus dalam diri Zakaria, dan kita dipanggil juga menjadi Zakaria zaman sekarang, maka kini kita diajak untuk merenungkan kemurahan Allah yang mengampuni. Kita sekarang berada pada posisi orang Israel. Allah yang hatinya sudah tercabik-cabik oleh dosa orang Israel, ternyata masih mau memberi pengampunan. Pertanyaannya, apakah respon kita terhadap pengampunan Tuhan itu? Ada kondisi di mana kita sekarang ini jauh sekali berbeda dengan orang Israel dulu. Kalau orang Israel dulu, Allah harus terlebih dahulu melihat perubahan dalam hidup mereka, barulah kemudian Allah memberi mereka pengampunan. Tetapi kita sekarang, Allah telah terlebih dahulu menyediakan pengampunan kepada kita, barulah kita diajak untuk mengubah kebiasaan hidup kita. Roma 5 ayat 8-9 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Inilah kemurahan Allah yang begitu besar bagi kita, kemurahan yang mau mengampuni. Jadi kita tidak perlu menunjukkan perubahan terlebih dahulu, baru kita diampuni. Tidak, kita sudah diampuni terlebih dahulu. Maka buah dari pengampunan itulah kita mulai menunjukkan perubahan sikap sedikit demi sedikit, agar pengampunan Tuhan itu juga bekerja dalam diri kita. Nikmatilah kemurahan Allah dalam hidup kita, dan mari kita jalani kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Itulah renungan kedua yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Dan ketiga, melalui firman ini kita juga dipanggil untuk menanti pemulihan dari Tuhan. Tuhan berkata, tetapi akan ada satu hari di mana Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Inilah yang sering kita sebut dengan istilah indah pada waktunya. Inilah pengharapan setiap orang Kristen, bahwa di dalam Tuhan akan indah pada waktunya. Akan datang hari Tuhan, di mana Tuhan memulihkan keadaan kita. Tetapi untuk tiba pada hari itu, kita harus bersedia menjalani proses yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Sebagaimana Allah membuat orang Israel menjalani masa pembuangan 70 tahun di Babel, demikianlah Allah juga memproses masing-masing dari kita. Bisa saja proses itu dalam bentuk penyakit, atau dalam bentuk kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah. Intinya, mari jalanilah semua itu sebagai proses dari Tuhan. Jangan pernah menyerah. Beautiful in its time harus dimulai dari beautiful in this time. Ketika kita mau melihat hari ini indah, meskipun ada banyak masalah, dan kita menjalaninya dengan sebaik-baiknya, barulah kita akan benar-benar tiba di hari Tuhan, hari pemulihan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Maka, pada hari itu, kita akan melihat bahwa penderitaan kita saat ini tidak sebanding dengan kebahagiaan atau sukacita yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita di hari Tuhan tersebut. Kiranya kita semua bisa tiba di hari Tuhan kita masing-masing,
yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman peneguhan yang bisa kami dengarkan hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, firman itu menguatkan kami untuk melihat hari ini pun adalah bagian dari indah pada waktunya yang sudah Tuhan persiapkan bagi kami di hari yang akan datang. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami, sesulit dan serumit apapun kehidupan itu. Dan di samping menjalani setiap proses yang dari Tuhan, mampukan kami juga untuk menjadi Zakaria zaman sekarang, yang Tuhan pakai dan Tuhan utus untuk menyemangati dan memberikan dorongan kepada orang-orang di sekitar kami. Maka bersama dengan firman-Mu, kami akan jalani hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.